Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Pagi, Selamat pagi, Dok. Dok. Ini Bu Rosi sudah datang. Alhamdulillah Gimana? minggu kemarin sore, Dok. Alhamdulillah. Oh, Makasih ya, Dok, udah izin kemarin. masih kesel ya. Masih jet lag biasanya ya. Iya, dari kemarin pola tidurnya ngaco. Ya, Dok. Ya, selamat pagi, selamat ketemu lagi. Ini saya ada di Malang sekarang. Ada pertemuan ilmiah tahunan Ikat Ilmu Kesehatan Anak Nasional. Jadi mohon maaf kalau nanti dalam perjalanannya mungkin wifi-nya ya agak terganggu sehingga beberapa kali putus, mohon maaf. Ini ada 2000 lebih Iya. ini yang berada di Hotel Merkur, Grand Merkur Malang. Jalan Iya, siap, Merambat Dok. sini. Iya. Ya, Iya, sebelum Dok. kita mulai, ini saya tidak bawa catatan nama ya, urut-urutan. Mohon absensinya ya. Mulai urut dari yang pertama, belajar akupunktur peningkatan fungsi organ. Yes. Mulai urutan pertama, saya tidak bawa. Belajar Ya, akupunktur nama, sebutkan nama. peningkatan. Nama, nomor sama nama ya, biar yang urutan berikutnya bisa meneruskan. Oke, silakan, Bu Yeti. Eti Aisyah 23001, belajar akupunktur peningkatan fungsi organ. Yes. Ya, lanjut. Mana lanjutnya? Lanjutnya tidak ada. Tiga, 4, 5, 6. Dewi, Dok. Belajar Ya. akupunktur, yes. Nomor. Nomor 5. Ya lah. Mana wajahnya? Jadi saya minta wajahnya setelah itu offline apa? Nah, ayo ulang. Tadi apa? Belajar akupunktur, yes. Jangan akupunktur toh. Ini ada lebih detail lagi Tadi apa, materinya. Dok? Soalnya tadi keputus wifi-nya. Sorry. Akupunktur peningkatan fungsi organ. Oh, belajar akupunktur peningkatan fungsi organ, yes. Oke, lanjut. Ya. Lanjut. Salbia 6, 23007 belajar peningkatan fungsi organ. Yes. Oke, lanjut. Saya Dok Satyawira Erendeng 23008, belajar akupunktur peningkatan fungsi organ. Yes. Oke, lanjut. 23009 Christine, belajar akupunktur peningkatan fungsi organ. Yes. Oke, lanjut. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Rosi 17. 11. Belajar akupunktur peningkatan fungsi organ. Yes. Lanjut. 2311. Eko Sutiono 23012, belajar akupunktur peningkatan fungsi organ. Yes. Oke, lanjut. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dok, saya. Lagi. Izin, Dok, masih di jalan. Oh, Bu Arda dulu ya. Ya. Siapa dulu? Belajar peningkatan fungsi organ di AS. Yes. Nomor berapa, Bu Arda? Nomor 16, Dok. Oke, lanjut. Lanjut. Saya, Dok. Rizky 23018, belajar akupunktur peningkatan fungsi organ. Yes. Lanjut. 20 Ingrid, belajar Boing. akupunktur peningkatan fungsi organ. Yes. 23020 Dok. Oke, lanjut. Boing, Dok.
Belajar akupuntur peningkatan fungsi organ, yes. Nomor berapa? 23003. Lanjut. Raindra, Dok. Iya, nomor berapa? Ya, 02, Dok. 2302. Belajar akupuntur di AS, peningkatan fungsi organ, yes. Oke, lanjut. Lanjut, sudah selesai? 23022 dok. Silent Harahap, belajar peningkatan fungsi organ di AAS, yes. Oke, lanjut. Kopi dok. Yakoba Molina 23021 belajar peningkatan fungsi organ, yes. Ya, lanjut. Kopi Asira, dok. Bu Asira, Iya nomor dok, berapa? 23004, belajar akupuntur Lewat. peningkatan fungsi organ, yes. Oke, lanjut. Yang belum? Fofi, Dok. Ya. Ya. Belajar Belajar akupuntur peningkatan fungsi organ di AS, yes. Nomor berapa, Bu Fofi? 23010, Dok. Ya. Sudah selesai? Terima Ada kasih, lagi yang Dok. belum? Bu Indri belum. 16. Sudah, Bu Indri, sudah. 16 yang hadir ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingatkan, saya sebagai dosen wali, masih ada sekitar dua mahasiswa yang belum mengisi KRS, belum mengajukan KRS ya. Tolong segera diselesaikan, karena khawatirnya sudah ditutup oleh sistem. Kalau sudah ditutup oleh sistem, meskipun nanti sudah mengerjakan UTS, UAS, tugas-tugas, itu nilainya tidak bisa masuk. Ya, mohon segera diselesaikan. Oke, kita langsung mulai ya. Jadi hari ini saya sebagai dosen itu sebagai fasilitator, juga nanti untuk dosen-dosen yang lain sebagai fasilitator untuk presentasi kasus 1 dan kasus 2 ya. Saat ini presentasi kasus 2 yaitu Kapita Selecta. Hari ini untuk materi LBP dan Isialgia. Dr. Indri sama Bu Yeti ya. Sekarang mulai dari LBP dulu. Dr. Indri, silakan dipresentasikan. Baik, izin ya dok, untuk materi presentasi hari ini sudah saya upload di Google Drive. Ya, saya sudah Saya lihat, terima izin. kasih, sehingga saya bisa untuk membaca ya, untuk melihat apa saja yang perlu diperdalam. Oke, terima kasih. Nanti saya minta sebelum untuk materi-materi yang berikutnya juga begitu ya, mohon diupload dulu supaya dosen bisa mempelajari sebelumnya, jangan dadaan. Oke, silakan. Baik, izin share screen ya dok. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pembimbing Dr. Liza Amalia dan juga teman-teman semua yang saya sayangi. Pada hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas Kapita Selecta yang berjudul Nyeri Punggung Bawah yang akan saya bahas dari sudut pandang Western Medicine dan Eastern Medicine.
Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan dalam bentuk mind mapping terinspirasi dari apa yang Dr. Liza sampaikan pada saat membahas kasus vertigo kemarin. Makanya saya mencoba belajar untuk membuat seperti itu juga. Kalau secara garis besar kita lihat di kuadran sebelah kiri, kita akan melihat bahwa pembahasan nyeri punggung bawah dari sudut pandang Western Medicine, sedangkan di kuadran kanan itu membahas Eastern Medicine. Nah, saya akan perbesar agar teman-teman bisa lebih jelas melihat. Nah, sekarang kita akan membahas nyeri punggung bawah dari sudut pandang Western Medicine terlebih dahulu. Kita lihat definisinya, nyeri punggung bawah atau low back pain adalah rasa nyeri atau ketidaknyamanan yang dirasakan pada area lumbal, yaitu di bawah tulang iga terakhir atau kosta 12, hingga lipat bokong bawah, dengan atau tanpa penyebaran ke tungkai. Nah, klasifikasi berdasarkan durasi, nyeri punggung bawah dibagi menjadi 3, yaitu akut, terjadi kurang dari 4 minggu, kemudian subakut, terjadi 4-12 minggu, dan juga kronis, terjadi lebih dari 12 minggu. Sedangkan klasifikasi nyeri punggung bawah berdasarkan gejala terbagi 2, yaitu radikular dan juga non-radikular. Yang dimaksud dengan nyeri radikular, dia menjalar sampai ke tungkai, sedangkan non-radikular tidak disertai dengan adanya penjalaran dan biasanya tidak disebabkan oleh karena iritasi saraf. Kemudian berikutnya kita lihat faktor risiko nyeri punggung bawah. Itu ada faktor risiko individu seperti usia 30-50 tahun. Ini mungkin banyak kita jumpai nyeri punggung bawah pada usia produktif, dikarenakan nyeri punggung bawah kebanyakan disebabkan oleh karena lamanya duduk dan juga postur kerja yang tidak sesuai. Lalu kemudian jenis kelamin terbanyak adalah pada wanita, berat badan berlebih, serta aktivitas fisik yang kurang. Sedangkan berdasarkan pekerjaan, nyeri punggung bawah lebih banyak terjadi pada pekerjaan dengan aktivitas mengangkat beban berat yang berulang, duduk lama dengan postur salah, serta getaran mekanis yang biasa terjadi pada supir-supir kendaraan berat. Lalu kemudian faktor risiko lainnya adalah psikososial seperti stres dan depresi, overwork, serta kepuasan kerja rendah yang biasanya juga akan menginduce proses inflamasi kronik. Kemudian faktor risiko medis seperti degenerasi diskus intervertebralis seperti pada penyakit osteoporosis, HNP atau saraf kejepit, ini bisa terjadi karena proses degenerasi juga atau karena faktor trauma mekanik. Lalu kemudian faktor risiko medis lainnya adalah skoliosis atau kelainan tulang belakang lainnya. Nah, untuk mendiagnosis, kita ada 3 tahapan, yaitu anamnesis, kita tanyakan di mana lokasinya, onsetnya berapa lama, kemudian faktor predisposisi atau faktor pencetusnya apa saja, dan sifat nyerinya menjalar atau tidak. Atau kemudian menusuk atau tumpul. Kalau pemeriksaan fisik, di sini terdiri dari inspeksi, palpasi, tes kekuatan otot, dan juga tes lasek. Sebenarnya di sini saya ada hyperlink, cuman saya takut nanti agak nge-lag dia. Nanti mungkin di akhir jika diperlukan akan ditampilkan. Kemudian pemeriksaan penunjang, kita lakukan pemeriksaan ronsen atau X-ray, kemudian MRI untuk melihat apakah adanya jepitan saraf atau tidak, atau kelainan saraf atau tidak, kemudian CT scan. Nah, untuk penata laksanaannya, yang pertama adalah kita lakukan edukasi. Edukasi di sini berupa modifikasi gaya hidup dengan menjaga berat badan dan rutin berolahraga. Lalu kemudian penerapan ergonomik dalam kehidupan sehari, baik itu dalam saat bekerja ataupun dalam aktivitas sehari-hari lainnya. Kemudian penggunaan alat bantu untuk mengurangi beban fisik pada orang-orang yang memang sudah berisiko seperti skoliosis, kita anjurkan menggunakan alat bantu seperti korset lumbal. Kemudian fisioterapi ada yang menggunakan alat seperti penggunaan ultrasound, MWD, SWD, infrared, serta TENS. Kemudian ada juga terapi peregangan otot atau stretching pada kondisi spasme otot, dan juga kita lakukan latihan penguatan otot punggung bawah agar nyeri punggung bawah tidak berulang. Kemudian terapi lainnya adalah kompres panas pada kondisi yang kronik, kemudian kompres dingin pada kondisi yang akut, serta pengobatan komplementer seperti akupressure, akupuntur, bekam, dan lain sebagainya. Sedangkan tata laksana farmakologis pada pasien-pasien nyeri punggung bawah, biasa kita berikan obat-obatan golongan NSAID atau analgesik, kemudian relaksan otot seperti esperison dan juga antidepresan, terutama pada pasien-pasien nyeri punggung bawah yang dicetuskan oleh karena stres psikologis. Sedangkan tata laksana invasif biasanya diberikan kepada pasien-pasien nyeri punggung bawah yang disebabkan atau pada kondisi yang lebih berat. Bisa diberikan injeksi steroid atau analgesik secara epidural serta operasi yang biasa dilakukan pada nyeri punggung bawah yang disebabkan oleh karena HNP atau saraf kejepit. Nah, itu adalah pembahasan nyeri punggung bawah dari sudut pandang Western Medicine.
Sekarang kita akan membahas nyeri punggung bawah dari sudut pandang Eastern Medicine. Dari segi definisi, ini tidak terlalu jauh berbeda dari pandangan Western Medicine. Jadi, nyeri punggung bawah dimaksudkan adalah nyeri di mana saja di daerah punggung, termasuk bokong, di bawah batas bawah tulang rusuk atau kosta ke-12 yang kira-kira sejajar dengan BL21 atau WSU, hingga ke lipat bokong bawah. Meridian yang terlibat adalah meridian ginjal atau kidney, kandung kemih atau bladder, itu atau governor vessel, serta satu lagi di sini saya kurang satu yaitu meridian CV. Kemudian etiologinya bisa disebabkan oleh karena pekerjaan fisik yang berlebihan, aktivitas seksual berlebihan, kehamilan dan persalinan, kelelahan berlebihan, kurangnya olahraga, serta serangan dingin dan lembab dari luar. Nah, kemudian kita akan melihat pembahasannya berdasarkan diferensiasi sindrom secara satu persatu. Yang pertama kita akan bahas nyeri punggung bawah yang disebabkan oleh karena retensi lembab dan dingin berdasarkan kode ICD-11, ini kodenya adalah SF13. Penyebab dari nyeri punggung bawah yang disebabkan oleh karena retensi lembab dan dingin itu disebabkan oleh karena serangan dingin dan lembab dari luar. Gejalanya nyeri lebih parah di pagi hari dan membaik dengan olahraga ringan. Maaf, Dokter Indri, maaf. Dok? Ya, maaf, saya stop dulu ya. Saya stop Iya, Dok. dulu. Untuk pembagian sindrom ini, kan Dokter Indri sudah membuat analisa. Prepare langsung di analisanya aja. Ya, Yang di kolom yang Word ya, Dok ya? yang yang saya kirim buat itu kan ada tuh yang sudah dibuat. Itu Oh, pembedaan antara masing-masing sindrom. Langsung di oke. sana aja. Bentar ya, Dok Ya, ya. ini Saya ya, tutup dulu karena ini, Dok. biar nggak double-double. Karena kita juga berkaitan dengan waktu. Itu lebih lebih bisa melihat perbedaannya. Oke, Dok. Tunggu Ya. sebentar. Ini Dokter Indri ini membuat tiga materi tiga materi LBP yang ini yang sebetulnya yang saya harapkan. Yang pertama makalah, yang kedua presentasi, dan yang ketiga adalah analisa dari sindrom untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Dan mohon maaf nanti kalau saya interupsi enggak apa-apa ya. Oh iya, Dok. Dok izin ya, Dok ya. Saya ini soalnya Ya, ganti silakan. device, jadi saya cek di email dulu. Saya sudah upload di email soalnya. Kelas khusus ini beda dengan kelas reguler ya. Kalau kelas reguler satu mahasiswa itu mendapat tugas 8 kasus. 8 kapita selekta. Sementara kalau di kelas khusus satu orang satu bahkan 2 orang untuk satu materi ya. 2 orang untuk satu materi. Jadi upayakan bisa membuat yang selengkap mungkin. Karena memang saya tidak akan karena tidak hanya saya ya, ada 4 dosen yang lainnya yang sebagai fasilitator sesuai dengan RPP yang sudah saya buat ya. Dosen bisa jadi minta yang tidak selengkap ini. Artinya membahas yang tidak selengkap ini ya, sesuai dengan apa yang dipresentasikan. Nah, kalau saya sebagai PJMK, meskipun saya tidak membahas untuk selain saya sebagai dosen ya, sebagai dosen pengajar, tapi sebagai PJMK akan saya lihat itu yang mengumpulkan tugas. Dan ini contoh kalau membuat 3 seperti ini punya nilai yang tinggi khusus untuk kelas khusus ya, kelas sus. Oke, silakan dilanjut Dokter Indri. Baik, Dok, apakah sudah terlihat untuk kolom kapita Sudah terlihat. selekta? Ya. Oh ya, Bisa baik, izin saya besar mulai. kah, Dok? Sudah jelas. Oh, ini sudah besar ya? Iya. Oke. Tidak, Dok. Ya, Oke. Baik, kita mulai untuk nyeri punggung bawah berdasarkan diferensiasi sindrom, berdasarkan etiologi. Untuk retensi lembab ini nanti saya presentasinya ke bawah satu persatu, Dok, atau langsung perbedaannya Langsung bisa pembedaan analogi? aja, langsung pembedaan. Oh, baik. Langsung pembedaan. Ya, ya.
Oke, baik. Berdasarkan etiologi, untuk nyeri punggung bawah disebabkan oleh karena retensi lembab dan dingin. Secara umum dulu, sebentar. Secara umum dulu diferensiasi sindrom untuk low back pain ini dibagi dua garis besar ya, yang ekses dan yang defisien. Mana yang ekses dan mana yang defisien? Karena ini berkaitan nanti kalau kita melakukan pengisian status, kalau dibalik. Ini kan bedanya ya, kasus 1 dengan kasus 2 itu, kalau kasus 1 kavitas rekta, kita langsung belajar sindromnya. Nanti kalau sebaliknya, dibalik kalau menjadi kasus 2, presentasi kasus, kita dari keluhan utama, kemudian kita berpikir ini termasuk yang mana, salah satu dari sindrom yang ada. Ya, oke, Dokter Indri ada dua bagian besar, yang ekses dan defisien. Mana yang ekses dan mana yang defisien? Kalau yang ekses sepertinya stagnasi chi dan darah serta defisiensi ginjal itu ekses nggak, Dok ya? Loh, defisiensi. Namanya aja defisiensi. Orang kan ini kan beda ya. Makanya kita belajar bersama-sama di sini. Nggak mungkin lah, sudah dibilang defisiensi kok ekses. Iya ya, Dok ya. Oke. Ayo. Yang stagnasi chi dan darah, Dok. Itu aja. Lah terus ini retensi lembab. Bentar, jangan keburu. Jangan keburu. Jangan keburu agak naik. Jangan keburu diturunkan. Nah, sekarang diferensiasi sindrom ya. Ada berapa diferensiasi sindrom? 5. Ada 5. Nah, ya. Ada 5. Kalau ada kasus LBP, kita harus berpikir bahwa ada pilihan 5 sindrom. Di mana kita harus memilah ini sindrom yang ekses, sindrom yang defisien. Kalau di sini yang defisien yang mana? Yang defisien, defisiensi yang ginjal dan defisiensi yin ginjal. Jelas kan? Kata-katanya defisien. Nah, terus yang 3 itu apa? Yang 3 itu masuk mana? Yang stagnasi chi darah ekses. Yang stagnasi chi Apa buktinya hati ekses? Nah, Ekses juga. nyerinya hebat, menusuk. Nah, sebentar. Ya, kita harus tahu kita sudah belajar yin yang. Kapan, Dokter Indri? Kapan dikatakan terjadi ketidakseimbangan yin yang, di mana ini secara umum dulu ya pertanyaan saya. Kapan dikatakan terjadi ketidakseimbangan yin yang, di mana terjadi ekses? Coba uraikan. Ketika yang itu di atas garis. Atau di bawah ini ada gambarnya. Nah, biar bawah terus bawah. Bawah lagi. Biar tahu gambarannya ini. Sekarang kita belajar. Nah, kapan dikatakan ekses? Kalau di atas garis keseimbangan, Dok. Iya, yang mana? 1, 2, 3. Kan kursor. Yang ini, Dok. 1, 2, 3. Terus? Yang nomor 1. Akses yin nomor 2. Akses yin yang nomor 1. 1, 2, 3 berarti. Ya. 1, 2, 3. Ini siapa? Suaranya Bu Setia ini? Iya. Nah, Bu Setia belum absen, ayo. Iya, Ayo, tadi habis upacara. Maaf, tadi habis upacara. Iya, kalau gitu sampaikan. Sebentar. Sampaikan absensinya. Belajar akupunktur peningkatan fungsi organ. Yes. Belajar akupunktur. Aduh, apa tadi? Peningkatan fungsi organ. Belajar akupunktur peningkatan fungsi. Apa, Dok? Fungsi organ, yes. Iya. Nomor berapa? Maksudnya nomor berapa? Ini enggak bawa catatan ini. Nomor 23, Dok. Maaf tadi habis upacara, Dok. Iya. Ya. Jadi oke, selanjutkan ya, Dokter Indri. Jadi yang paling kiri, ini kalau bilang itu paling kiri apa paling kanan ya? Kiri kita aja ya. Kiri kita aja ya. Ya, paling kiri. Yang paling kiri coba tunjuk. Nah, itu termasuk ekses apa? Ekses yin dan yang. Apa? Ekses keduanya, Dok. Yin yang. Ya, apa namanya? Istilahnya apa? Tahu enggak? Full head ya, Dok. Apa? Full. Full apa? Iya, full. Iya, kondisi full.
excess who, her, hot, heat, full apa? Pak Eko? Yin di atas garis keseimbangan, yang di atas garis keseimbangan antara yin yang tidak ada tanda-tanda yang menonjol, maka itu sudah bisa digabung menjadi excess G. Ya, stagnasi G itu masuk di sini. Kan yin yang-nya tidak menonjol. Ya, setuju? Ada yang Setuju, nggak ya, setuju? G dua-duanya. Nah, terus kemudian yang nomor 2. Excess yin, Excess yin. Oke, nomor 3. yang excess. Excess yang. Ya, excess yang. Nah, ini adalah kalau kita menemukan seperti ini, kondisi excess, maka prinsip terapinya apa, Dokter Indri? Ini lawan dari tonifikasi itu apa ya dok ya? Ini reduksi. Reduksi, ya, reduksi. Yang direduksi itu apanya? Iya, kalau yang ketiga, nomor 3. Yang direduksi adalah patogennya. Ya, patogennya yang direduksi. Berbeda dengan kondisi yang di bawah. Yang di bawah itu apa, Dok? Yang defisiensi yin kiri bawah, kalau Ya. yang tengah bawah defisiensi yang, sedangkan yang di nomor 3 bawah ini defisiensi keduanya dok. Nah, berarti apa namanya? Kalau tadi excess G, kalau ini? Defisiensi C. Nah iya, defisiensi G. Artinya kalau defisiensi G itu tanda dingin dan panas tidak menonjol. Ya, dingin dan panas tidak menonjol. Kenapa kok saya suka ini? Karena kalau kita menghadapi soal, kita menghadapi ada kasus, kita harus mulai berpikir, dia kalau kondisi defisien, maka kita lihat ada enggak yang menonjol, dinginnya atau panasnya. Maka kalau menonjol panasnya berarti defisiensi apa, Dok? Ini kan masih bingung, ada yang masih bingung. Kakak kelas ya, yang terpaksa harus mengulang ujian kompetensi, itu ini masih bingung. Jadi kalian jangan sampai bingung. Apa yang sebelah kiri sendiri ya jadi kiri kita. Defisiensi yin. Kalau yang dia defisiensi tapi dia panas, Tanda-tanda yang menonjol kemungkinan apa? Defisiensi yin, tanda-tanda yang menonjol apa? Ini apa? Dari gejala dan tandanya yang menonjol apa? Panas kosong. Lidahnya merah dok. Enggak, secara umum. Apa yang menonjol? Yang menonjol berarti apa? Yang menonjol berarti apa? Gejala umum yang menonjol apa? Panas kosong. Iya, sudah disebut pusatnya panas kosong. Nah itu. Jadi kalau kita harus bisa menggali, ada enggak tanda-tanda panas kosong? Apa contohnya tanda panas kosong? Ini berkaitan nanti dengan analisa sindrom itu. Contoh panas kosong apa, Dok? Lidahnya merah tapi nadinya ini lemah. Mana nggak? Iya, lidah merah. Panas. Pipinya Iya, merah. oke. Lidah merah nadinya lemah. Ada lagi? Apa lagi? 5. Panas tapi panas kosong. Di Panas 5 defisien. Panas selaput tuh. Kenapa? Tadi Pipi saya merah. suara. Merah, lidah merah tanpa selaput. Nah, ya. Terus apa lagi? Nah, ini jangan sampai kita menghafal. Kita harus tahu apa lagi, Dok? Panas di 5 titik. Ya, Telapak panas di 5 titik. Terus apa lagi? Panas sore hari. Demam sore Panas sore hari. hari. Apa lagi? Pipi di pipi itu loh merah. Butterfly, ras. Ya. Jadi kemerahan Keringat hanya malam. seperti kupu-kupu. Lah, beda kalau panas penuh full, jadi seluruhnya merah.
Iya merah. Ya. Ini tanda-tanda. Ini yang harus tahu. Itu kalau ada soal, kita harus menggali ada enggak itu. Kalau ada, itu termasuk panas kosong, kondisi defisiensi. Kemudian yang sebelahnya, Dok. Apa ini? Yang di Sebelah kanan. sebelah ini apa? Ya itu. Defisiensi yang. Defisiensi yang. Tadi yang menonjol apa? Apa namanya yang menonjolnya berarti iya. Yang menonjol ditandai dengan tanda-tanda apa? Tanda dan gejalanya apa yang menonjol? Apa yang tampak? Lidahnya merah dong. Lidahnya merah? Enggak pucat. Pucat karena Lidahnya kan yang merah? menonjol enggak. Yang menonjol terang. Ditunjukkan dengan apa? Dingin. Dingin. Ekstremitas dingin. 5 titik. Ekstremitas dingin, ya. Dingin, Pendidikan ya, Dok? nadinya lemah. Kondisi Lemah. Tegang nadinya. Karena dingin. Ya. Itu. Ini prinsip ini ya. Kenapa kok saya suka seperti ini? Soalnya kalau ada soal, kita lihat. Oh, kondisi defisien kok tanda dingin disebutkan. Ya sudah, berarti defisiensi yang. Paham di sini? Ya, Dok. Ya. Nah, terus yang sebelah kanan. Paling kanan. Defisiensi C. Ya. Ada enggak? Kalau defisiensi C, ada enggak perubahan suhu? Tanda panas, tanda dingin, ada tidak? Tidak ada. Pengaruhi perubahan suhu. Jadi kalau ada soal ya, kalau saya suka seperti ini. Dengan tahu seperti ini, kita tahu perbedaan prinsip terapi. Kalau kondisi defisien, baik defisiensi yin, defisiensi yang, defisiensi Qi, prinsip terapinya apa, Dok? Kalau defisiensi yin, kita tonifikasi yin, Dok. Ya. Terus? Kalau defisiensi yang, kita tonifikasi yang. Kalau defisiensi Qi, kita tonifikasi Qi. Ya, ini adalah prinsip. Dan kita, ya, dosen yang belajar di sini, yang mengajar di sini, itu tidak akan lepas dari prinsip ini. Jadi kalau kita menemukan sindrom kondisi ekses, mungkin nggak dilakukan terapi tonifikasi? Enggak. Prinsip utama, yang utama adalah reduksi. Tapi nanti kita akan bertemu bahwa dilakukan tonifikasi. Itu kalau kita ketemu penyebabnya. Penyebabnya kondisi defisiensi limpa. Ya, biasanya kalau kondisi ekses yang lembab gitu ya, ada dahak, itu biasanya disebabkan karena defisiensi limpa. Maka prinsip terapinya yang utama adalah reduksi, kemudian yang kedua, kalau saya bilang itu level 2, yaitu tonifikasi untuk limpa. Jadi kalau menjawab dilakukan kondisi yang harusnya direduksi langsung diterapi dengan tonifikasi, itu saya salahkan. Tidak hanya saya, yang lainnya juga menyalahkan. Ya, kita tidak berbeda dalam hal prinsip. Oke? Ada pertanyaan dari yang lain? Tidak ada? Sekarang ke atas kan, Dokter Indi. Jadi yang tadi, nah itu ada yang kosong. Nah, iya. Yang ada kosong karena belum paham. Saya paham, makanya kenapa kok saya minta seperti ini ya. Dan saya minta untuk yang berikutnya, meskipun bukan saya, ini dibuat. Toh ya cuma satu aja loh. Masing-masing satu mahasiswa satu. Ya, buat seperti ini karena memudahkan. Yang pertama tentunya nilainya lebih tinggi, ya. Terus kemudian yang kedua itu akan membuat kita lebih paham. Karena soal-soal ujian kompetensi itu tidak runtut model seperti ini. Gejala dan tanda langsung
nyambung pertanyaan titik akupunktur yang dipilih atau prinsip terapi. Jadi kita harus tengah-tengahnya itu harus paham dulu. Paham. Kalau paham akan mudah kita menjawab. Oke, jadi ini ada 5 sindrom untuk LBP ya. Ada kondisi defisien, ada kondisi ekses. Nah, sekarang uraikan. Ini Dokter Indri yang 2 ini retensi lembab dan dingin atau stagnasi di darah, ini kondisi defisien apa ekses. Itu saya lihat tidak ditulis ya. Tapi ini kita bisa analisa kalau kita tahu sampai ke bawah. Coba lihat ke bawah, Dok. Jadi ini nah ini kita juga berburu waktu ya. Coba lihat ke bawah, ke prinsip terapi, ke bawah terus. Prinsip terapi, terus. Prinsip terapi. Kelebihan. Yang ini dong. Kurang atas. Kok kurang atas? Maksudnya kurang ke bawah. Dibawahkan. Terus. Ini terus. Itu metode terus ke bawah. Dikit. Nah, ini. Coba lihat. Nih. Ya. Yang defisiensi tadi yang 2 di kanan, prinsip terapinya apa? Menguatkan. Menguatkan, iya. Ya, Kalau ini 2 menguatkan di kan? kanan, ya defisiensi dia. Nah, ya karena kondisi defisien, menguatkan, ya menutrisi, tonifikasi. Sedang yang 3 yang kiri, coba baca, Dok. Yang paling kiri apa? Mengusir dingin, menghilangkan kelembapan. Nah, itu Berarti kalau dia prinsip terapi itu termasuk ekses, kondisi ekses apa kondisi defisien? kondisi ekses. Nah, ya kondisi ekses. Sekarang kondisi eksesnya tanda-tanda yang menonjolkan ada 3 pilihan tadi. Ya, ada 3 pilihan kondisi ekses ya, Dokter Indri. Ekses G, ekses Yin, atau ekses Yang. Nah, dengan tahu prinsip terapi seperti ini, dia ekses apa? Coba baca prinsip terapinya. Apa? Ekses Yin. Ini kan disebabkan oleh PPL kan, Dok ya? Ekses Yin, Dok. Iya, mau baca prinsip terapi. Prinsip terapinya mengusir dingin, menghilangkan kelembapan. Mengusir dingin. Berarti dia dinginnya yang dominan. Ya, Nah, betul. berarti apa? Berarti dinginnya yang berlebihan, Dok. Ya, berarti Ekses apa? Ekses Yin, Dok. Ekses Yin. Ekses dingin. Ekses apa? Ekses dingin dinginnya apa? Dok? Ekses Yin. Ya, kan bisa ditulis di situ. Nanti ditambahi ya. Nanti dilengkapi ya, Dok. Ini sudah bagus sekali. Nah, dengan seperti ini tidak mungkin terapi utama ya. Pada level 1 terapi utama tidak mungkin melakukan tonifikasi. Ya. Terapi utama adalah reduksi. Itu mengusir dingin itu direduksi. Yang direduksi itu adalah patogennya. Di mana dalam hal ini adalah patogen dingin direduksi. Kemudian yang direduksi adalah kelembapannya, direduksi, dihilangkan lembabnya. Ya, prinsip terapinya itu. Kemudian yang nomor 2 ini, Nomor 2 stagnasi qi dan darah. Ini ekses, Dok, ekses qi. Tuh, ya ekses qi. Maka prinsip terapinya adalah menggerakkan qi-nya ya, atau bisa harmonisasi qi-nya, menghilangkan stagnasi. Itu adalah reduksi, bukan tonifikasi. Berarti kalau yang jadi dengan kita tahu seperti ini, kenapa, Dok? Kalau gambar yang itu, Dok, yang biru merah ini berarti dia sama kayak yang nomor 3 ini ya, Dok, ya gambarnya ya, yang nomor 2 ini. Ya.
Kalau di gambar yang ini bisa itu tampak Y-nya lebih tinggi ya, memang sengaja tidak saya samakan. Bisa Y-nya lebih tinggi, bisa Y-nya lebih tinggi, tapi hampir setara sehingga tidak tampak tanda-tanda temperatur, gangguan temperatur. Ini mudah kalau kita nanti dibalik menghadapi kasus ya. Ada enggak kan tanda temperatur, ada enggak perubahan temperatur lah. Kita harus bertanya itu. Kalau tidak ditemukan, maka eksesnya adalah ekses G. Itu kan gampang dan prinsipnya ini. Tidak mungkin prinsipnya tonifikasi. Maka kalau menulis tonifikasi sudah saya salahkan. Tante ya? Ya. Berarti kalau Ya. untuk Oh ya, kita stagnasi sepakat ini. Kita semua sepakat untuk prinsip ini. Kenapa Iya. Dokter Indri? Dok, berarti kalau bahasanya kalau stagnasi Qi, dia bukan bahasanya reduksi Qi atau mengurangi Qi ya dok ya, tapi menggerakkan Qi gitu dok bahasanya, Iya. kalau untuk terapinya. Betul. Betul Oke. ya. Beda dengan yang kondisi defisien. Ya. Kalau defisien tonifikasi Qi ada dok ya. Ya. Oh berarti saya kurang satu dok, ini nggak ada yang defisiensi Qi. Yang eh, dua-duanya di bawah. Iya dok ya. rujukannya, ya, sebentar. Rujukannya yang mana? Kalau memang rujukannya yang banyak adalah ini, ya sudah kita pakai rujukan Oh, ini. Tidak perlu defisiensi Qi. Kita lihat rujukan. oh mungkin maksudnya di Kalau kondisi kemarin lainnya. yang tanya, berarti yang sering ya, yang sering itu adalah defisiensi Yang dan defisiensi Yin, bukan defisiensi Qi untuk LPP. Gitu. Oh, Tapi kalau nanti kita menghadapi kasus, kadang-kadang belum nampak ini, ya, belum nampak, tidak ketemu. Kita sudah menggali, tidak ketemu kondisi panas kosongnya atau dingin kosongnya, ya sudah, kita bisa mengatakan sindromnya defisiensi G. Ya, makanya saya minta kemarin ada yang tanya, Pak Eko, ada tanya ya, tanya bebas, pokoknya ada sumber rujukannya. Nah itu ya, kita belajar dari sumber rujukan, kita tidak ngarang-ngarang sendiri. Itu tujuannya belajar di Kapita Selekta itu, kita ada sumber rujukannya. Gitu. iya dok. Karena ada nanti yang ada yang sedikit berbeda ya. Kenapa kondisi ekses tapi coba Dokter Indri sekalian sudah dibahas saja sekalian ke ataskan lagi. Bagaimana kondisi lidahnya? Stop, kebanyakan. Nadi kok lidah, nadi, coba lihat nadinya. Ya, stop. Ya, yang sebelah kiri. Kita sepakat tadi ekses G, ekses Yin ya. Oke, coba nadinya ini. Apa? Lemah. Kok gak cocok? Salah ya dok ya? Tuh, jangan. Ini ada rujukannya, nulis di rujukannya apa enggak? Apa Dokter Iya, Indri? ini saya ngambilnya dari yang Maco Chia itu dok. Nah, ya sudah, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Artinya ketika kita mendapatkan tanda-tanda yang banyak adalah tanda-tanda ekses yin, tapi nadinya kok lemah. Bisa jadi ini peralihan. Peralihan menuju ke kondisi defisien. Kalau kita belajar ya di Maco Chia, kita akan mendapati kan patomekanisme perjalanan penyakit. Ya, kalau kita belajar diferensiasi sindrom kemarin, kondisi defisien dia tidak tertangani menjadi ekses. Ya, lihat nggak? Ya dok, ekses tidak ditangani, kembali menjadi defisien. Kan ada itu. Nah, bisa jadi peralihan seperti itu. Makanya yang penting adalah ada sumber rujukan. Dan ini menjadi pembelajaran kita. Yang ditemukan ini ya sudah. Tetapi kalau ditanya, kenapa kok kondisi ekses? Karena nadinya lemah. Salah jawabnya. Kalau menjawab seperti itu. Ya, ada tanda yang lain
yang kita nyebutnya dia ekses Y, bukan karena nadi yang lemah. Kita bisa berargumentasi, loh kenapa nadi yang lemah? Bisa jadi ini peralihan dari kondisi defisien menjadi ekses, kemudian dia peralihan menuju ke defisien, bisa. Tapi bukan sebagai tanda pasti untuk diagnosa ekses Y. Oke, sekarang kembalikan ke atas perbedaannya. Jadi kita enak kalau belajar seperti ini tuh enak sekali ya. Oke, apa perbedaannya etiologi? Nah, tentunya makanya kalau ada sumber rujukannya ya kita ikuti aja yang ada. Ya, oke. Dr. Indi, apa Kalau perbedaan? berdasarkan etiologinya untuk sindrom retensi lembab dingin disebabkan karena serangan dingin dan lembab dari luar. Kalau stagnasi Qi dan darah misalnya pada cedera olahraga, proses persalinan atau operasi. Kalau stagnasi Qi hati karena stres emosional, sedangkan defisiensi yang ginjal dikarenakan aktivitas seksual atau kelelahan yang berlebihan, penyakit kronis, serta pola makan dingin dan mentah. Kalau defisiensi yin ginjal disebabkan karena overwork, aktivitas seks, serta kehilangan cairan. Mirip-mirip ya dok ya? Ya, mirip tetapi beda. Udah, ya. Nah ini kalau kebalik ya, kalau kita menghadapi kasus nyeri pinggang, kita harus mulai berpikir menggali etiologinya. Dengan kita menggali etiologinya, kita sudah mulai mengarah ini. Loh, aktivitas seksualnya bagaimana? Oh, ini meningkat. Nah, kita sudah mulai berpikir, jangan-jangan iya ini menjadi sindromnya adalah kondisi pasien ini kondisi defisien. Nah, kita sudah mulai berpikir, oh, ini sudah. Kalau dulu ketika di semester 2, pokoknya semua status diisi selengkap-lengkapnya gitu ya. Nah, kalau sekarang ini sudah di akhir pembelajaran di semester 5, kita sudah mulai mengarah. Ini kelainan pada meridian atau kelainan pada organ, kita bisa gali di sini. Ya, kalau aktivitas seksual, pola makan dingin mentah, itu mengganggu ke organ atau meridian, Dr. Indri? Meridian. Meridian? Dingin ya dok? Kalau misalnya Aktivitas dinginnya karena seksual. organ dok. Kalau yang dingin karena Ya, cuaca organ lembaga ginjal. meridian. Organ ginjal itu, ya terkena itu. Overwork, aktivitas seksual itu mengganggu organ ginjal. Nah, itu kita sudah mulai berpikir, oh ginjal. Misalnya gini, defisien. Nanti dicek yang lainnya. Nah, ada lagi organ apa yang stagnasi jihati? Organ apa itu? Liver. Ya, ada yang kurang itu di mana yang ditulis Dr. Indri di mind map? Organnya enggak ya? Hanya meridian aja. Mengenai meridian, organnya. Iya, saya cuma Padahal nulis organ ya. bisa. Jadi Oh, iya. LBP itu bisa mengganggu organ ginjal. Bisa juga mengganggu organ hati ternyata. Ya, hati. Apa buktinya? Nah, ini loh buktinya. Karena stres emosional itu bisa menyebabkan pinggang sakit. Ya. Oke, langsung kita sembelih yang sebelahnya ini, yang nomor 1 dan 2. Jangan lanjut dulu ya. Ini karena Dr. Indri mengerjakan dengan lengkap ya, jadi kita bisa membahas dengan lengkap nih. Ya, yang sebelah kiri ini. Karena etiologi karena apa? Kita sudah belajar etiologi itu ada 3 hal besar. Apa, Dok? PPL. Ada 3 hal besar. Apa? PPL. PPL. Apa
dok yang dari dalam? Apa? PPD. Dalam berarti apa? Tingkatan dari PP, PPD. D, PPD. PPD. Satunya apa? P3. P3. PP3 atau PP lain ya. Lah, PPL ini apa? Iklim. PPD, Emosi. emosi. Stagnasi jihadi, stres emosional itu termasuk apa? PPD. 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 Nah, ya, kalau serangan dingin lembab dari luar termasuk apa? PPL. PPL. PPN. Nah, sekarang kurang olahraga atau cedera olahraga. PP3. Persalinan, masih termasuk PP3. Dr. Indri? Hmm, Dr. Indri? kalau cedera olahraga Masuk apa? dari PP3 itu Dari apa tiga. dok maksudnya? PP3 atau PP lain itu ya di luar Oh, dari PP PPL lainnya. Oh iya dan ya. PPD di luar dari ini itu PP3 atau PP yang lain. PP. Ya. Ya dok, PP3 berarti. Nah, kita kan tahu ya. Jadi ada 3 lah. Kita sudah tahu ini. Jadi kalau kita nanti menuliskan sindrom akupunktur, ini sebagai penyebab. Nah, kalau sebagai penyebab, nah kita bisa terapi penyebabnya. Oke. Ya, sampai di sini paham ya? Seperti sarannya itu bisa dikaitkan dengan saran anjuran, dikaitkan dengan etiologi ini, penyebabnya ini. Kalau karena PPD, stres, emosi, maka saran dan anjurannya apa dok? Ini dok, konsultasi psikologis. Terus? Kalau yang stres. Ya. Iya itu. Terus apa Meningkatkan lagi? ibadah misalnya gitu dok. Iya. Apa ya, relaksasi istilahnya apa jenisnya, refreshing gitu ya, kendalikan emosi, apa namanya itu, manajemen emosi itu menjadi saran gitu ya. Kalau karena aktivitas seksual ya kurangi aktivitas seksual yang berlebih lagi, kita sarannya itu jadi terarah gitu deh ya. Kalau stagnasi jihadi penyebabnya karena stres emosional, apakah kita menyarankan jangan pergi ke tempat dingin dulu ya? Apakah seperti itu? Nggak nyambung dok. Nggak nyambung, betul. Dan ini yang terjadi, kenyataannya itu. Ini terjadi ketika kita presentasi kasus. Itu yang terjadi. Loh, nggak nyambung. Jangan melakukan hal yang nggak nyambung, nggak sinkron. Dan ini kita sepakat ini. Ya, Pak Eko, kita sepakat ini. Para dosen ini ya, untuk hal-hal yang prinsip ini kita sepakat. Oke, lanjut. Sekarang gejala dan tanda. Ya. Jadi waktu melakukan anamnese, kita sudah mulai berpikir nih, kalau kita punya ilmunya itu kita tak gitu. Dengan ilmu yang kita ada, kita sudah mulai berpikir, oh LPP ada 2 besar, ekses dan defisien. Oke, kemudian kalau yang defisien itu defisiensi pada ginjal yang sering. Nah, ini sudah ada ya, yang sering pada ginjal. Kalau ekses itu bisa hati, bisa karena PP3, bisa karena iklim PPL. Nah, yang sering kalau PPL apa? Ya. Nah, ini kita sudah mulai berpikir dan itu kita tanyakan untuk menggali etiologinya. Yang selama ini ketika dibalik kasus hanya ditanya sakitnya mulai kapan, nyerinya di mana. Sudah itu saja tanpa menggali etiologinya ini. Oke, lanjut sekarang tanda dan gejala dan tandanya. Apa yang membedakan dari masing-masing ini? Silakan, Dok.
Kalau untuk gejalanya, karena yang retensi lembab dan dingin itu disebabkan oleh karena PPL, jadi memang gejalanya adalah nyeri lebih parah di pagi hari. Kalau dan merasa dingin di punggung bawah. Kalau untuk yang stagnasi Qi, dia dominannya karena ekses, berarti dia sifat nyerinya dok, sifat nyerinya nyeri hebat dan menusuk. Eh, Kemudian kalau yang dan sensitif saat disentuh. Kalau misalnya yang stagnasi hati, dia lebih ekses juga, jadi nyerinya juga bisa akut atau kronis, tapi lebih lebih ke kayak spasme otot. Jadi ototnya itu keras ya dok ya, keras karena spasme gitu, kaku. Sedangkan pada defisiensi, dia cenderung nyerinya bersifat kronis, nyerinya tumpul dan datang secara berulang. Kalau untuk defisiensi yang ginjal, dia juga biasanya disertai dengan gejala-gejala defisiensi ginjal pada umumnya seperti impotensi, ejakulasi dini, serta infertil. Sedangkan untuk defisiensi ginjal, gejala penyerta lainnya selain nyeri di pinggang, nampak pasien tubuh kurus, mulut tenggorokan kering karena kekurangan Pertanyaan cairan. saya, apakah selalu tubuhnya kurus, mulut tenggorokan kering? Hmm. Karena dia itu apa ya Apakah dok? selalu? Mungkin nggak selalu ya dok ya, karena dia Nah, iya nggak selalu, nggak selalu. Tapi pertanyaan saya untuk defisiensi ginjal, apakah nyerinya tumpul? defisiensi nyerinya Apakah ada kemungkinan nyerinya tumpul? kemungkinan ya kemungkinan iya dok karena defisiensi. Iya, iya, ya, iya, kemungkinan tumpul. Nah, itu kita ilmunya ini sudah jalan nih. Kemungkinan nyerinya tumpul. Gitu. Apa itu nyeri tumpul? Kalau ditekan enak ya dok, benar nggak dok? Iya, betul. Ditekan itu dia enak menikmati. Iya, nyeri-nyeri tapi seneng. Tapi kalau nyeri yang tajam, dia mengerak, aduh, aduh sakit-sakit ya, dia nggak suka. Tapi kalau tekan enak, ngomongnya sakit tapi kok enak, dia nggak mengeluh. Iya sakit, sakit tapi seneng. Nah, itu tanda tumpul. Itu sudah mulai berpikir nih. Ya. Jadi ini adalah gambaran secara umum. Apakah harus seperti ini? Ya, tidak. Stagnasi hati bisa akut, bisa kronis. Nah, ini kita belum tahu jelas ya. Tapi kalau ketika kita kemudian gali etiologinya, ada stres emosi enggak, apakah kalau ada stres itu pinggang jadi sakit, nah itu sudah mulai mengarah. Oh, dia kondisi stagnasi hati. Ya, oke. Yang inti-inti saja. Kalau apa dengan dibagi seperti ini, kita tahu secara garis besarnya akan memudahkan kita untuk melakukan anamnesa ke pasien. Oke, lanjut. Nah, ini kan sebentar. Ini kan ada keterangan di sini dicetuskan oleh stres emosional. Ya. Jadi tanya apakah kalau lagi marah itu pinggangnya kumat? Iya. Nah, kita sudah berpikir, wah, ini masih jihad. Oke, lanjut terus bawahnya. Bawahnya, Dok. Di bawah. Ya, terus. Nah, ini. Lidahnya apa yang bedakan? Warnanya dok selaput kalau untuk lidah. Kalau untuk kondisi yang defisien, sebenarnya kecenderungannya harusnya lidahnya putih. Cuman kalau untuk defisiensi yin, ini dia lidahnya merah, dok. Defisiensi yin ya. Kalau kita lihat gambarnya defisiensi yin berarti tanda-tanda panasnya itu menonjol, termasuk ya itu lidah merah. Tapi kalau kok karena dia kondisi defisien, dia berada ya kita tahu bahwa ini yin yang ya. Kalau normal, kita harus tahu normalnya dulu. Kalau normal selaput lidahnya itu apa? Normal selaput lidahnya apa? Normal, tidak putih, tidak keabuan, warnanya normal, dok. Selaputnya tipis sama tebal? Tipis, selaput tipis. Tipis. Normal aja tipis.
Ya, normal tipis. Kalau di bawah normal, jadi Hilang Nggak selaput. ada. bahkan Nggak ada. tidak ada selaput. Selaput. Nah, ini sedang mikir, toh. Kalau di bawah normal itu bahkan lebih tipis, bahkan tidak ada selaput. Sementara kalau di atas normal, dia Tebal. jadi tebal. Nah, itu kalau kita tahu ya, makanya kenapa saya suka gambaran yin yang itu supaya Dok, ulangi kita lagi, Dok. sudah Putus-putus, Dok. berpikir. Kita harus tahu ini garis keseimbangan. Ya, yin yang itu kan gini ya. Yin yang berada di garis keseimbangan. Nah, kita sudah belajar kondisi fisiologis dari kondisi lidah normal. Lidah normal adalah selaputnya tipis. Itu kondisi lidah normal. Warnanya apa? Merah? Merah apa? Merah muda. Merah Merah muda. muda. Merah muda selaputnya tipis. Itu kondisi fisiologis. Ya, ini coba ya. Yin nempel di garis keseimbangan. Yang nempel di garis keseimbangan. Kalau ini turun, berarti selaputnya kira-kira gimana? Hilang. Lepas. Tambah turun lagi. Semakin tipis bahkan hilang tanpa selaput. Nah, itu kan mudah kita membayangkannya ya. Kalau ini naik, yin atau yang-nya naik, berarti selaputnya saya tunjuk juga. Berarti tebal. Itu tebal ya, tebal. Itu cara saya menghafal ya. Selaputnya tebal itu bisa jadi kondisi ekses. Kalau selaputnya tebal ya, terus ditambah otot lidahnya merah, berarti ekses apa? Panas yang. Ekses ya. Terus panas. Itu. Ya. Di sini lidahnya yang sebelah kiri dia ekses yin tadi ya. Lidahnya gemuk, selaputnya tebal. Nah, cocok. Sekarang saya tanya, Dokter Indri, kalau ada gangguan pada lidah, berarti itu kelainan pada organ atau kelainan pada meridian? Atau organ. Ya. Tuh. Jadi ini yang sebelah kiri, jadi kiri kita ya, kita sepakat bilangnya supaya gampang, kiri kita ini sebelah kiri, ya serangan dari PPL. Serangan dari PPL, tapi karena lidahnya bermasalah, ya, lidahnya bermasalah, berarti serangan PPL-nya itu sudah menyerang masuk ke dalam. Ya, masuk ke organ. Jadi bukan kelainan meridian. Kalau kelainan meridian, kalau awal-awal ya, awal-awal serangan akut bisa menyerang meridian. Belum masuk ke organ. Lidahnya tidak ada tanda. Jadi lidahnya masih normal. Kalau sudah menyerang organ, tampak ada gangguan pada lidahnya. Jadi kalau ditanya pada kasus ini, pada yang ditulis di sini, ini sudah menyerang organ. Organ apa? Yang gampang membuat lembab itu organ apa? Limpa. Limpa. Ya. Limpa. Sekarang kebawakan ya. Sekalian prinsip terapinya jadinya apa? Coba di sini. Ini ya prinsip terapi mengusir dini, menghilangkan lembab. Nah, titik yang dipilih sekalian di bawah. Di bawah. Ini ya, sebentar dok. Metodenya sebentar dok. Metode.
Ini sebetulnya kurang ya. Metodenya akupunktur plus moksa dilakukan apa? Sedasi, ya, reduksi. Reduksi. Ada yang kalau saya ngomong sedasi diprotes. Tidak, bukan sedasi, reduksi. Reduksi ini. Reduksi. Yang direduksi apanya? Dinginnya direduksi. Ya, direduksi dengan diambil titik. Jadi titik BL. Kenapa kok titik BL? Ya, ini rujukannya ambil titik BL 23, titik BL 25. Boleh. Oh, bukan penguatan, tidak. Ini untuk menghilangkan dingin, tetapi ditulis ditambah moks. Jadi pemilihan titik BL 23, BL 52 bukan untuk tonifikasi. Ingat ya, bukan untuk tonifikasi. Kita sudah belajar prinsip untuk tonifikasi titik su dan yuen, su belakang dan yuen. Betul ya? Betul ya, Dok ya? Iya. Tapi di sini su-nya ini dipilih bukan untuk tonifikasi. Yang itu kita sepakat. Dipilih untuk menghilangkan dingin. Diambil titik itu BL23, 52 plus moksa. Jadi alasannya itu harus sesuai. Kalau alasannya pengambilan titik BL23 untuk tonifikasi penguatan ginjal, maka kan salah nilai. Salah. Titiknya iya, tetapi alasannya salah. Ya, oke lanjutkan. Lanjut, Dok. Ya. Itu tadi kan untuk menghilangkan lembab juga ya. Itu boleh nggak, Dok, boleh nggak kita ngambil SP9 dan ST40 itu? Bentar. Ini, Dok, lanjutkan. Ini apa ini? Yang sebelah kiri. Oh iya. Eliminasi lembab. Oh iya. Memperkuat fungsi limpa lambung. Ya. Kenapa kok memperkuat limpa lambung? Karena ini penyebabnya, karena timbul kelembapan itu asalnya karena ada defisiensi limpa lambung. Maka perkuat. Tapi ini adalah tambahan, bukan kan merupakan bagian dari prinsip terapi. Maksudnya prinsip terapinya itu kan reduksi, ya, reduksi. Ini perkuat sebenarnya bagian untuk karena penyebabnya adalah defisiensi limpa lambung. Kenapa? Karena defisiensi limpa lambung itu menyebabkan terjadi kelembapan. Jadi kalau pilihan titiknya itu yang utama ini salah. Gitu ya, Dok. Paham ya? Ini kita sepakat kalau masalah ini. Kita sepakat. Nanti ya soal ya, jadi pemilihan titik SD36, SP3 ya, BL20, BL21. Nanti ada soal yang kasusnya kasus nomor 1 ini. Ya, bepergian, kena dingin, kemudian timbul gejala-gejala yang nomor 1 ini. Terus kombinasi titik yang dipilih. Ya, titik ini SP3, BL20, BL21. Ada BL23, BL52 plus moksa. Reduksi pada BL yang tadi ya, BL23, BL52 plus moksa. Terus ada pilihan lagi tonifikasi pada ST36, SP3, BL20, BL21. Maka pilihan titik dari 2 itu mana yang betul? Mana yang lebih tepat? Ya, Dokter Indri, mana yang lebih tepat? Yang mengusir dingin tadi, Dok. Iya, ini yang utama. Jadi pilihan nanti ya, itu model soalnya itu seperti itu. Kalau kita tahu prinsip terapinya, ini
di sini ada toh, ada loh. Kalau ditanya loh, ada ini nih, ada ST36, ada SP3, ada BL20, 21. Kenapa kok itu salah? Kenapa kok yang betul adalah dilakukan reduksi pada BL23, BL52? Kenapa kok tonifikasi yang ST36, BL20, BL21 salah? Maksudnya bukan salah, tapi kurang Tidak tepat. tepat. Maka kita memilih yang tepat. Bisa pahami? Kadang orang yang pinter ya, yang dia menguasai sindrom, dia akan membuat pilihan yang homogen seperti ini. Dan ini menjadi, kenapa kok salah? Kenapa kok ada? Makanya berbeda. Kita menguasai sindrom dengan pemilihan titiknya dengan model resep. Kalau sakit pinggang, titiknya adalah A, B, C, D, E. Akan berbeda. Ini semua titik ini untuk sakit pinggang semua ini titik yang sebanyak ini. Tetapi bukan hal yang utama untuk masing-masing sindrom. Ada nanti pilihannya. Pilihannya adalah ini BL23 terus KI3 ditonifikasi. Salah kalau soalnya untuk sindromnya sebelah kiri. Nah, itu kan pilihannya homogen, semuanya untuk ginjal. Tetapi bukan jawaban yang tepat. Ya. Bisa pahami di situ? Oke, Ya, sekarang kembali lagi ke atas. Ya, menarik ya kalau membuat isian yang lengkap ini jadi menarik. Oke, lanjut ke atas ke atas. Nah, perbedaan sudah stop di sini ya. Saya melebihi waktu gak apa-apa ya. Kalian repot kah siang ini? nggak apa dok, semakin asik. Aman, Ya. Dok. Nah, jadi dari lidah itu kita bisa tahu, bisa menggali ini lidahnya lidah ekses atau lidah defisien. Jadi wang cek. Lidah ini masuk dalam apa? Dokter Indri, dari wang cek ini lidah masuk dalam apa? Yang inspeksi itu apa dok, Wan ya berarti? Saya nggak hafal yang Wang. bahasa ini. Bang, Ya, bang, yang dilihat. dilihat. Bang, Nah, masuk wang. Yang pertama kali kita lihat seperti ini wang. Kita lihat lidahnya. Lidahnya normal yang mana? Yang di tengah mirip. Yang di Selaput tengah. lidah. Ya. Lah, sakit pinggang lidahnya normal. Ternyata bisa jadi dia kelainan meridian, bisa jadi dia kelainan organ. Nah, kalau kita tahu ilmunya, organ jangan-jangan ini diversi stagnasi nih. Gitu ya. Yang sisi kanan kondisi defisien, apa perbedaannya, Dok? Selaput sebentar. Antara yang kanan ini yang defisiensi yang dia lidahnya putih, pucat. Kalau yang defisiensiin dia otot lidahnya merah. Sedangkan terkelupas. kalau selaputnya, kalau yang defisiensiin itu hampir tidak ada selaput atau selaputnya hilang karena dia kering tadi dok. Kalau yang ini masih selaputnya putih kalau yang defisiensi yang. Pertanyaan saya, mungkin tidak ada selaput? Yang di defisiensi yang? Defisiensi yang. Bisa jadi ya dok. Bisa jadi. Bisa jadi. Sindromnya sekarang defisiensi yang. Kemudian dia bisa berubah menjadi defisiensi. Mungkin saja. Mungkin. Bisa jadi. Jadi kita tidak terus saklek harus enggak. Nah, itulah perbedaannya kita manusia dengan AI. Dengan AI. Dengan belajar kita kita menggali AI oke. Yang mengerjakan tugas dengan AI oke.
Enggak apa-apa. Tetapi kita yang harus kreatif dan harus peka, ya. Harus peka, harus kritis. Nih, kemudian bedakan dengan yang sebelah kiri, Dok. Kalau yang sebelah kiri dia Yang sebelah kiri yang selaputnya excess tebal. ya. Iya, Excess ya. selaputnya tebal. Kemudian kalau untuk yang sebelah kiri itu Lidahnya tebal, Dok. Apalagi, Dok? lidahnya gemuk, Dok. Lidahnya gemuk, selaput tebal. Nah, Kemudian warna otot lidahnya sebenarnya tidak terlalu dominan karena tertutup sama selaput yang tebal. Jadi bisa aja dia ya, normal sebenarnya, Dok, ya warnanya. iya, ya. Terus yang Kalau kedua, kalau yang kedua dia tadi lidahnya excess pucat apa? kebiruan. Ini yang ekses Excess apa? darah. Ekses Ada Ci, nggak Dok. menonjol panas Enggak, atau dingin? Nggak ada, ya berarti enggak. excess Ekses ya. Ci. Masih Ji dan darah. Masih Ji mandek. Yang mandek darahnya juga jadi mandek. Berarti apa? Kayak blood Iya. stasis gitu ya, Dok, ya. Jadi warnanya Jadi, jadi jadi kayak kebiruan, keunguan tidak gitu. hanya merah, tapi merah-merah. Merah kebiruan. Iya, ya itu kan ada. Iya. Nah itu kan kita belajar ada rujukannya tuh enak. Selaputnya bagaimana selaputnya? Kalau ekses harusnya selaputnya tebal. Iya, iya harusnya. Tapi pertanyaan saya, apakah harus selalu tepat? Enggak harus. Ya kan masing-masing orang bisa berbeda. Ya enggak apa-apa. Kalau saya lihat selaputnya nggak tebal, nggak masalah, nggak masalah. Ya, tapi kita punya alasan yang lain untuk kita melakukan diagnosa bahwa dia mengalami stagnasi Ji dan darah. Warnanya kebiruan udah itu. Berarti darahnya mandek. Jadi kebiruan. Nah, itu jadi alasan. Ya, oke. Terus nadi ya. Nadi di sini kan nadinya yang di nomor 2 ini tidak ada rujukan, tidak ada. Artinya apa? Kalau tidak ada rujukannya itu tidak ada tanda yang khusus yang sering ditemukan. Jadi boleh nadinya normal, ya boleh kita menemukan nadi lemah, boleh nggak nadi lemah? Bisa ya kayak contoh yang ini, yang sebelah kiri tuh nadinya lemah. Kenapa kok mereka menulis nadi lemah? Enggak cocok. Ya yang ditemukan itu. Jadi kita menghadapi kasus itu tidak selalu harus sesuai plek dengan teorinya. Nah, itu tantangan kita. Ini tidak bisa tergantikan dengan AI. Oke, kita lanjut terapi. Disi terapinya sudah ya, tadi sudah dibahas ya. Nah, pemilihan titiknya, ini metodenya. Metodenya, ini dok, yang kurang apa dok? Metodenya. Itu tadi yang Reduksi, kata dok, reduksi ada atau tonifikasi. tonifikasi. Ya, tonifikasi. Sebetulnya dokter ini sudah menyebutkan itu pemilihan titik akupunktur. Ini ya, pemilihan titik akupunktur. Sekarang yang kanan dulu, pemilihan titik akupunktur. Tonifikasi yang ginjal. Mestinya di atas metodenya itu metode tonifikasi. Ya, sekarang apa perbedaannya terapi untuk defisiensi yang ginjal dan defisiensi ginjal, dok? Kalau pada yang defisiensi yang ginjal, berarti dia kan mesti mereduksi yang. Salah. Tonifikasi yang, berarti dok. Kalau yang ini, kalau yang defisiensi yin, berarti dia mesti tonifikasi yin ginjalnya, dok. Ya, terus 9 titiknya. Ya, jadi nanti dilengkapi ya dok ya. Iya.
Ya, dapat pahala dong, malahnya besar itu nanti kalau ini jadi rujukan teman-teman luar biasa. Oke, lanjut. Pemilihan titiknya apa? Yang defisiensi. Kalau yang defisiensi yang kita tonifikasi yang ginjal titiknya BL23. Kalau yang tonifikasi yin itu yang KI3, KI9, dan KI10 dok. Kalau yang di sebelah kanan. Terus Kemudian untuk ya yang untuk menguatkan yangnya juga kita bisa memberikan titik untuk menguatkan api ginjal seperti titik Mingman, CV4, CV6, KI3, KI7, BL52. bukan Sedangkan di sama nih, sebelah ada KI3, KI7 ya. KI3 kan ada ya di sebelah kanan juga. KI3 ya. kiri beda tujuan kayak dok. Kalau yang defisiensi yang itu dia untuk menguatkan api ginjal. Kalau yang ini dia untuk tonifikasi yin ginjal, bener nggak dok? Ya, betul, itu yang utama. Jadi prinsip terapinya adalah tonifikasi yang ginjal. Meskipun titiknya ada yang sama, tidak masalah. Kita bisa menyampaikan ini tonifikasi yang ginjal. Ditambah ada yang utama itu adalah kita tahu yang ginjal itu ter, terkumpul ya, terkumpul di mana pada saat proses terbentuknya janin itu. Di mana? Mingmen. Mingmen ya, Dok? Mingmen di mana? Mingmen. 4. Mingmen itu mana? GV4. GV4. Nah, jadi kalau kita melakukan tonifikasi yang ginjal, kita ambil BL23, terus dan GV4, itu loh sudah nilai 100. Apa susah? Belum paham dok sisanya itu kemarin. Belum paham mana yang lebih utama itu loh dok. Yang belum saya pahami. Maksudnya dari beberapa pilihan itu, nah ini sekarang lebih paham. Oh, yang dimaksud utama itu ini gitu. Terima kasih dok. Tahu ya, tahu ya. Kami tidak menuntut harus persis ini, tidak menuntut harus persis ini, tapi ada alasannya. Itu yang paling penting, alasannya. Ya, oke. Kemudian bawahnya kalau kan titiknya ada di bawahnya itu ada lagi titiknya. Titiknya apa lagi? Sudah itu aja ya dok ya. Iya dok. Titiknya untuk yin. Kalau iya, ataskan lagi, ataskan. Nah, lah. Titik apa? Energi ginjal yang mengumpul di bagian depan tubuh pada saat proses pembentukan janin itu di mana? Kalau yang di belakang tubuh di GV4 di Mingmen, yang di depan di mana? yang CV4, CV6 dok. CV4. Ya. Kalau CV6 itu apa? Jihai. 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 Betul ya? CV6 itu jihai. Ji untuk keseluruhan. Ya. Ya, CV4 itu adalah untuk bisa untuk menguatkan yin ya. Karena dia area yin. Tapi di sini enggak apa-apa. Apa-apa. Yang di sini malah yang dikuat yang tonifikasi yangnya diambil GV4 tapi di ini yang tonifikasi yin ginjal enggak ada GV4 kan? Enggak ada. Enggak ada GV4 kan? Nah, enggak ada. Jadi kita harus pahami enggak ada GV4 karena yang GV4 itu untuk area yang menguatkan yang itu daerah GV, menguatkan yin-nya di CV. Di sini di Macucia ambilnya CV5. Tidak masalah. Gitu. Kita harus punya alasan. Kita bisa memberikan ulasan. Oke, ini untuk yang tonifikasi yang ginjal dan
yin ginjal. Untuk yang tonifikasi yin ginjal boleh dimaksa enggak, Dok? Nggak boleh. Kenapa? Panas sudah dok. Kan panas. Iya panas. Jadi kita sepakat panas, baik panas kosong maupun panas ekses itu tidak boleh dilakukan infus. Sebetulnya hal itu menarik ya, menarik kalau kita melakukan penelitian. Jadi penelitian-penelitian yang ada itu modelnya kan langsung diambil titiknya. Tidak peduli itu sindromnya apa, pokoknya titiknya sama. Kalau kita kaji ya, kalau kita ingin betul-betul penelitian nanti, kalau kalian sudah penelitian, kalau kita betul-betul ingin tahu penelitian yang kita betul-betul menguasai, itu kasus dari 10, minimal kan 10 ya, 10 kasus, itu kita bisa anamnesa di awal, ini masuk sindrom apa saja. Masuk sindrom apa saja. Ya. Nah, kalau dia sindromnya, kalau penelitian kita lakukan moksa. Kita lakukan moksa gitu ya. Enggak apa-apa kan, kalau penelitian kan sindromnya macam-macam, terapinya harus sama semua. Misalnya kita moksa. Nah, kita akan menemukan bahwa kondisi defisiensi yin ginjal kan enggak boleh dimoksa. Biasanya kalau itu terus kemudian kita moksa, rasanya kurang enak bagi pasien itu. Nah, itu jadi menarik, itu jadi pembahasan. Kenapa kok ini kurang, hasilnya kurang pas ya? Ternyata oh sindromnya defisiensi yin ginjal yang harusnya dia tidak moksa. Pas kok mengeluh. Nah, itu jadi pembahasan menarik. Tapi selama ini kurang mengarahkan ini ya, kurang tajam untuk sindromnya ini. Sayang. Kalau kita bisa mempertajam ini, bagus sekali pembahasannya. Kita bisa melakukan pembahasan yang bagus. Yang baru kakak kelas ini, ada yang sudah melakukan itu. Kenapa kok berat badan? Penelitian berat badan. Kenapa berat badannya tidak turun? Ada alasan. Nah, itu sudah saya nggak bahas lebih tajam lagi ya, lebih jauh lagi karena kita sudah habis banyak ini. Oke, kemudian perbedaannya antara pemilihan titik untuk yang ekses, Dok. Kalau yang tadi yang sebelah kiri udah dibahas ya dok ya, yang ekses Ya. C. Kalau yang di kedua ini kan ekses C, stagnasi C dan darah secara umum, sedangkan yang nomor 3, kolom 3 ini adalah stagnasi khusus C hati. Jadi perbedaannya kalau untuk yang stagnasi C dan darah kita menggunakan titik-titik subbelakang seperti BL23, 25 dan juga tambahan BL40 dan 60. Tapi yang paling utama juga adalah kita tonifikasi C ginjal seperti di titik Mingmen serta untuk menghilangkan stasis darahnya di SP10. Namun pada yang Kenapa stagnasi kok dilakukan tonifikasi C ginjal? karena dia stagnasi C-nya secara apa namanya? Ini kan ekses stagnasi C. Stagnasi C, dok. Kalau ekses apa? Kalau ekses prinsip terapinya apa? Oh, reduksi, dok. Reduksi. Tapi kenapa kok Iya. ditonifikasi? Bisa aja karena ini transisi ke defisien. Mungkinkah, dok? Penyebabnya. Tadinya kondisi Penyebab. defisien menjadi ekses. Makanya tonifikasi C ginjal ini sebagai bukan terapi utama, terapi tambahan. Iya, dok. Begitu. Itu alasannya ya. Coba. Makanya kalau kita melihat kan di Macucia ya tidak dijelaskan detail gitu ya. Tapi kita harus tahu. Kita harus tahu alur berpikir kita. Jadi kalau kondisi ekses G ya, mengalami stagnasi G dan darah,
langsung terapinya adalah tonifikasi G dan ginjal. Betul apa salah, Dok? Salah. Salah. Nah, yang utama adalah reduksi. Berarti ini yang menghilangkan sasis darah yang utama ya dok ya SP10, kemudian yang untuk melancarkan C secara umum L4 dan LR3 titik utamanya dok sama Subel. LI3, LI4 dilakukan apa? Reduksi apa tonifikasi? Reduksi. Reduksi, betul. Jadi kalau memilih forget, langsung diambil pilihannya LR3 dan LI4. Direduksi. Itu saja. Betul. Tapi kalau menjawab diambil GV3, GV4, dilakukan tonifikasi. Salah. Paham ya? Itu boleh, tapi bukan terapi utama. Terapi utama itu sesuai dengan prinsip terapi. Paham ya? Terus kemudian yang stagnasi G. Kalau misalnya saya diambil LI3, boleh nggak? Dilakukan apa? Tonifikasi apa reduksi? Kalau ini harusnya dia reduksi dok. Reduksi. Ambil RR3 atau LV3 atau LR3 atau Taichung saja. Boleh nggak? Boleh. Kalau Boleh. Boleh. Dan tidak salah. Reduksi ya. Kalau mengatakan LR3 tonifikasi salah. Bisa paham? Mudah kan? Mudah kalau kita tahu prinsip terapi. Makanya jangan lewatkan prinsip terapi itu. Jadi kalau kita membaca soal, kita mulai bertahap lah. Kita kuasai prinsip terapi. Nanti kalau ujian kompetensi itu karena alurnya, urut-urutannya itu kita tahu, maka melakukan pemilihan titik itu jadi mudah. LR3 tonifikasi, LR3 reduksi. Wah, ini yang mana ya? Sama-sama LR3-nya. Maka kita harus tahu prinsipnya dulu. Kita tahu prinsipnya. Oh, reduksi yang ini. Ya, ini ada banyak titik ini. Boleh nambah. Ada itu nanti soal yang dia nyebutkan, tapi semuanya ditonifikasi jelas salah. Meskipun banyak titik ini. Titik liver 13, liver 14, sebut semua. Tapi tonifikasi, ya jelas salah. Oke. Nah, ya lanjut sekarang, lanjut. Terakhir, saran. Untuk saran dan anjurannya, kalau untuk yang retensi lembab dan dingin, yang kemungkinan disebabkan oleh karena PPL, kita bisa menyarankan pasien untuk mengurangi berada di ruangan ber-AC, kemudian jika aktivitas luar, jangan lupa pakai jaket, makan minum yang hangat dan kering. Sedangkan untuk yang ekses, yang stagnasi isi dan darah, kita bisa sarankan olahraga teratur. Kalau yang stagnasi karena stres emosional, kita bisa sarankan pasien untuk meningkatkan ibadah agar tidak mudah stres, manajemen emosi juga. Kemudian untuk yang defisiensi yang, kita sarankan pada pasien aktivitas seksual jangan berlebihan, pola makan yang hangat dan dimasak. Sedangkan untuk defisiensi yin, diminta pasien agar aktivitas seksual jangan berlebihan dan istirahat dan minum yang cukup. Nah, kita sudah belajar nutrisi itu, bisa ditambahkan nutrisi. Terus ini, ya. Terus ini yang sering miss ya. Artinya gini. Oke, sarannya aktivitas seksual jangan berlebihan. Terus pertanyaannya, dari mana tahu aktivitas seksualnya berlebihan? Dokter Indri. Dari pekerjaan mungkin dok? Dari pertanyaan. Iya, anamnesisnya. Nah, dari pertanyaan. Kalau tidak ditanya, apa buktinya kalau dia aktivitas seksualnya berlebihan? Ya kan biasanya. Nggak bisa kayak gitu. Masing-masing orang bisa berbeda. Kapan seseorang dikatakan aktivitas seksualnya berlebihan? Harus tahu normalnya. Ya, harus tahu normalnya. Nah, kalau ditanya harus bisa jawab, harus bisa pertanggungjawabkan. Cara mudahnya dibagi 5. Kalau umur 60 tahun, dibagi 5 berapa? 12. 12. Normalnya 12 hari sekali. Kalau umur 30,
Dibagi 5 berapa? 6. 6. Normal. Sekali. Kok 6? 30 dibagi 5. Oh, ya dibagi 5. 6. 6 hari. Kali ya dok. Nah, kalau umur 6 hari sekali itu normalnya. Nah, kalau tiap hari, sosialnya ya kita ya harus gimana caranya ya supaya harus tiap hari atau sehari 3 kali misalnya. Itu tanda bahwa dia aktivitas seksualnya berlebihan. Jadi kalau ada yang tanya, harus bisa mempertanggungjawabkan alasannya. Jangan biasanya salah, nggak bisa. Tahu ya? Nah, kalau dia ditanya pola makan hangat dan dimasak, pada anamnesa dia sudah melakukan pola makan hangat, dia sukanya yang hangat-hangat, sukanya yang dimasak. Apakah saran itu logis? Pola makan yang hangat dan dimasak? Enggak, Dilanjut. Hah? enggak Apakah dok. saran itu logis? Tidak. Enggak. Jadi saran itu tidak ada manfaatnya. Jadi harus sinkron, harus sinkron dengan anamnesa dari Wang Ben Wunceng. Kita harus melakukan sinkron. Terus, dok, apakah saran dan anjurannya seperti ini? Ini aja? Sudah selesai nih dok. Sudah dok. Perlu nggak relaksasi? Relaksasi yang di 2 dan 3. Yang 3 dok. Yang 2. Lainnya nggak boleh relaksasi. Boleh sih. Stretching. Loh, iya loh, Exercise semuanya boleh dok. relaksasi. Nah, sekarang Iya. pertanyaan, nah, ini yang penting. Kenapa kok kita menggabungkan antara Western medicine dan Chinese medicine? Kita perlu melakukan menyuruh pasien karena dia tusuk jarum ya di akupunktur ke kita kan tidak tiap hari. Dia perlu dibantu relaksasi. Nah, sekarang relaksasinya seperti apa? Apa kalau yang di TCM ini Gikong itu dok? Nggak harus. Apa? Jadi Enggak. anjuran dan saran ini ya tidak harus sesuai TCM saja. Ini penggabungan. Kayaknya sudah ada deh di main map itu. Yang perlu disampaikan di sini. Kayaknya ada dok. Enggak dok? Peregangan? Atau hanya menyampaikan peregangan saja? Nggak tahu ya dok. Kalau yang peregangan yang di Western sih saya masukkan ya dok ya. Kalau Loh, yang di iya enggak medicine. apa-apa. Tapi dimasukkan di sini Oh sebagai ya. saran dan anjuran itu enggak apa. Jadi analisa ini penggabungan antara Western dan Chinese medicine. Oh oke. Digabungin dok ya berarti. Iya, digabungin. Sekarang saya tanya, dok, peregangan seperti apa untuk kondisi LPP? Saya ada videonya sih dok. Ya, tampilkan. Ada dok. Ya, kita belajar bersama-sama. Ini yang menjadi menarik ini kalau kita membahas Kapita Selecta itu. Karena ini mendekati dari kondisi real nantinya ya. Kita kalau punya ilmunya itu lebih mudah. Oh tadinya bingung, banyak yang ditanya, yang ngeluh. Kok banyak? Ini dok untuk gerakan peregangannya. Langkah pertama menarik lutut ke arah dada. Lalu lakukan juga di sisi sebelahnya. Gerakan ketiga adalah dengan menarik kedua lutut ke dada. Kemudian langkah 4 mengulur punggung bawah ke samping kanan. Lalu bergantian di sisi sebelahnya.
Langkah keenam, melakukan pose anak atau seperti bersujud seperti ini untuk meregangkan otot punggung bawah. Gitu Berapa dok. kali? Oh, Berapa kali? 10 Sekali hitungan 3 toh? sesi biasanya dok. 3 Nah, sesi dengan nah 10 hitungan. jadi ditunjukkan. Ya, betul ini ya. Ini saya inginkan modelnya seperti ini ditunjukkan. Jadi pasien itu ditunjukkan atau dia disuruh memperagakan. Kita tunjukkan ini yang betul caranya. Nah, ini bisa nggak dilakukan di rumah? Sehari 3 kali kan bisa toh. Pasien akan mudah seperti ini. Jadi proses terapinya lebih cepat bersama pasien. Ini apa lagi dok? Ini untuk penguatan otot-otot bagian tulang belakang jika pada nyeri punggung kronis dok. Lakukan gerakan plank, tahan 10 detik untuk tiap gerakan, lakukan 5-6 kali repetisi tergantung sesuai dengan kemampuan pasien. Namun tidak disarankan untuk lansia. Lalu kemudian lakukan gerakan bridging seperti ini, tahan 10 detik untuk tiap gerakan, lakukan 5-6 kali repetisi sesuai kemampuan. Jadi untuk penguatan otot pinggang yang sederhana di gerakan plank sama bridging aja dong. Nah, itu untuk semua kondisi, semua sindrom. Eh, yang penguatan otot itu dok, sebenarnya lebih ke yang defisien ya dok ya. Kalau untuk yang ekses, sebenarnya belum dianjurkan dok. Kalau untuk ke penguatan. Karena kan dia pasti nyeri, itu nggak bisa melakukan gerakan itu. Tapi kalau untuk gerakan peregangan, boleh. Kalau penguatan hanya untuk yang defisien aja. Ya. Nah, itu disampaikan ke pasien. Nanti ya, kalau kita menghadapi kalau ujian, jangan lupa kayak gini disampaikan. Terus ada yang terlewat. Pemeriksaan. Apa bukti bahwa dia mengalami LBP? Pemeriksaan apa? Kayaknya tadi ada deh. Ada Ada deh, saya lihat. pemeriksaan lasek dong. Nah, jadi apa bukti bahwa dia mengalami LBP? Kita bisa melakukan pemeriksaan secara Chinese medicine. Kita bisa ditambahkan pemeriksaan secara Western medicine. Jadi ada bukti. Jadi kalau ditanya nanti ya tanya apa buktinya bahwa dia mengalami LBP, harus bisa memberikan jawaban. Lasek tes dilakukan jika pasien merasakan nyeri dengan tahanan hingga sudut 70 derajat dok. Kalau Kernicks-Stein ini untuk yang isialgia saya skip aja dok ya. Nanti bagian yang lain. Jadi kalau untuk LBP hanya yang lasek tes aja dok. Gimana? Kalau berapa derajat? 70 derajat kalau sudah merasakan nyeri. Hanya itu. Sekalian Tes yang positif. isialgia. Sekalian isialgia seperti Isialgia apa bedanya? itu nanti. Karena sudah ada videonya sekalian. Oh. Kalau ini adalah pemeriksaan Kernicks-Stein apabila ekstensi lutut tidak dapat mencapai 135 derajat. Ini berapa derajat ini? 135 derajat. Kalau ini berapa ini tadi? Kalau yang lasek tadi 70 derajat, kalau yang Kernik itu dia 135 derajat. Kalau yang lasek posisi kaki lurus. Lurus apa ditekuk yang lasek? Bentar. Ditimbang ya bentar. Kalau yang lasek tadi 70 derajat dok dengan gerakan ekstensi, sedangkan kalau yang Kernicks-Stein itu 135 derajat.
Posisi kaki lurus ya. Kalau sek ya. Oh iya, kalau yang lasek lurus, kalau kernik dia ditekukkan. Ya. Dan kalau di yang di simple mind-nya itu dia ada hyperlink-nya dok, cuman saya kurang bisa kalau presentasi via Zoom ini pakai itu belum belum tahu. Dia karena dia keluar-keluar terus. Oke, oke. Ya, nah, sudah bagus sekali nih. Oke, ada yang belum disampaikan dok? Bu mau tanya Bu, Ya. seandainya untuk pasien yang berusia yang tidak mampu melakukan gerakan-gerakan itu, apakah boleh misalnya kita memberi saran untuk apa kasih apa sesuatu yang hangat seperti itu sambil dipijit halus boleh enggak? Karena kadang-kadang pasien yang anu dia enggak bisa melakukan gerakan-gerakan itu. Sindromnya apa dulu? Kalau dia Kayak defisiensi yin, defisiensi yang boleh nggak dikompres hangat? Defisiensi yin, ginjal. kayak apa kayak param-param gitu boleh enggak ya? Ya, kalau dia kondisinya panas, itu tidak disarankan. Kan tidak disarankan moksa. Moksa itu dilakukan pemanasan. Termasuk param-param yang menghangatkan, Ya. ya, itu kan sama. Berarti, berarti hanya untuk kasus defisiensi yang boleh itu ya, boleh pakai Iya, parum ya. cara Chinese Kalau yang medicine. oke. Oke, oke dok. Ya, terima kasih Dokter Indri. Ya, bagus sekali presentasinya. Oke, tolong yang dilengkapi ya, yang kurang-kurang. Ya, Ya dok, ada nanti yang saya lengkapi. ya, Iya, terima saya kasih. mau. Ya. Ya, Terima kasih banyak ya dok ya atas ilmunya. Nanti saya perbaiki di kolom Kapita Selekta sama ininya nanti saya upload lagi. Terima kasih banyak-banyak ya dok ya ya, ilmunya. terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Indri keren. Kita lanjutkan atau kita istirahat dulu? Lanjut Istirahat aja. sholat dulu, Dok. Sholat dulu. Sholat dulu. Ya, 15 menit, Dok. Ya, boleh dok, istirahat dulu. nanti ketemu jam 12 lebih 10 gitu ya. Oh iya. Ya, 12 Ya, Dok. lebih baik 10 dok. ya. Ini sudah melewati ini. Tapi ya kita sepakati lanjut ya. Ya, Jam Dok. 12 lebih 10 setelah isoma kita lanjutkan untuk yang fisialgia. Oke, terima kasih.